Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ilmu Kesehatan Matra dan Manajemen Bencana semester 5. Di semester ini, kita akan mempelajari ilmu kesehatan matra udara. Saya, Dr. Prita Maya Safitri, spesialis kedokteran penerbangan, kali ini akan menyampaikan mengenai pressurized cabin atau kabin bertekanan. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Definisi, bagaimana dan mengapa diperlukan kabin bertekanan, serta efek kabin bertekanan terhadap fisiologi tubuh. Apa yang dimaksud dengan pressurized cabin atau kabin bertekanan? Kabin bertekanan adalah proses pemompaan udara bertekanan ke dalam kabin pesawat, agar fisiologi tubuh manusia dapat mentolerir perubahan ketinggian. Ada juga yang menyebutnya sebagai pesawat bertekanan. Bagaimana dengan unpressurized cabin? Tentunya bisa kita definisikan sebagai kabin yang tidak memiliki pengaturan udara, sehingga kondisi tekanan udara di dalam kabin pesawat tidak dapat dikendalikan. Buat apa kita perlu kabin bertekanan? Yang utama tentunya adalah untuk keamanan dan kenyamanan penumpang, mempertahankan tekanan udara setinggi setara dengan ketinggian 8.000 feet, serta mencegah perubahan tekanan yang cepat dan memungkinkan terjadinya pertukaran udara dari dalam keluar kabin untuk mengurangi bau dan udara yang kurang segar, seperti banyaknya CO2, polutan, udara yang lembab, dan lain sebagainya. Mengapa manusia membutuhkan pesawat bertekanan? Tekanan udara menurun bersamaan dengan bertambahnya ketinggian. Udara mengandung 21% oksigen, yang artinya dengan bertambahnya ketinggian, tekanan parsial oksigen akan menurun. Dapat mengkondisikan tekanan kabin yang lebih rendah agar terdapat oksigen yang lebih banyak. Kebutuhan pesawat bertekanan disebabkan antara lain oleh alasan berikut. Dari permukaan laut sampai ketinggian 7.000 kaki, terdapat oksigen yang cukup untuk saturasi. Bila saturasi oksigen 90% akan menimbulkan gejala nyeri kepala dan kelelahan pada paparan yang berkepanjangan. Sementara itu, bila saturasi parsial oksigen sebesar 80%, akan muncul gejala mengantuk, gangguan penglihatan, dan penilaian, dan apalagi bila SPO oksigen atau saturasi parsial oksigen di ke 70% akan muncul gejala berupa kejang, dan pada saturasi oksigen 55% akan membuat orang tersebut menjadi tidak sadar. Kemudian ada kode dari Federal Aviation Administration atau FAA, ini dari Amerika. Kabin bertekanan tidak lebih dari tekanan di ketinggian 8.000 feet pada kondisi normal. Jadi untuk pengoperasian di atas 25.000 feet hanya bisa diatur maksimal setara 15.000 feet bila terjadi kegagalan di sistem presurisasi. Kemudian untuk batas dekompresi pada tekanan 25.000 feet tidak lebih dari 22 menit. Saya ulangi ya, untuk tekanan 25.000 feet itu tidak lebih dari 2 menit. Kemudian pada ketinggian 40.000 feet itu tidak terjadi, dan juga kita lihat di sini untuk struktur fuselage, mesin, dan juga kegagalan sistem harus dikerjakan dalam evaluasi dekompresi. Jadi kondisi ini pada saat maintenance harus memerhatikan mengenai struktur mesin dan juga sistem yang mengatur atau mengkompensasi bila terjadi kegagalan. Karena seperti kita ketahui dampaknya sangat besar terhadap fisiologi tubuh manusia. Selanjutnya, sesuai dengan tadi CFR Titel 1425.841 dari FAA, disebutkan adanya katup kontrol dan indikator dengan 2 katup pelepas tekanan, 2 katup pelepas diferensial tekanan balik, kemudian juga sistem untuk menyamakan perbedaan tekanan dengan cepat, serta adanya regulator untuk mengontrol aliran
masuk atau keluar. Kemudian ada instrumen yang akan menunjukkan perbedaan tekanan, kabin tekanan, dan laju perubahan ketinggian tekanan. Indikasi peringatan ketika perbedaan tekanan aman atau preset dan ketinggian kabin terlampaui. Kemudian juga akan ada plakat peringatan jika struktur tidak dirancang untuk menerima tekanan yang berbeda hingga pengaturan katup yang untuk pelepasan. Kemudian juga ada sensor tekanan yang diperlukan untuk memenuhi sistem oksigen ke-5 dan ke-6 yang terletak sedemikian rupa, jadi bahaya dekompresi tidak akan meningkat. Selanjutnya, tipikal dari sistem presurisasi yaitu kabin, kompartemen penumpang, dan juga kompartemen bagasi tergabung dalam unit tertutup. Berisi udara dengan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan atmosfer luar, dan udara bertekanan akan masuk melalui supercharger, kompresor, atau saluran udara keluar. Serta adanya juga udara akan dilepaskan melalui pengatur tekanan dan katup aliran keluar. Udara masuk secara konstan karena adanya supercharge yang berfungsi sebagai elemen pengendali utama. Untuk oksigen equipment, di sini kita akan melihat bahwa ada peralatan oksigen yang akan mengatur, akan membantu agar kondisi atau kadar oksigen di dalam kabin bertekanan mencukupi. Selanjutnya juga ada mesin-mesin di mana dia akan memasuki atau kipas, ada kompresor, bilah turbin, serta cakram rotor, dan hilangnya daya dorong seluruh mesin itu harus dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya perubahan tekanan yang mendadak. Dapat terjadi beberapa kegagalan mesin karena efek kegagalan yang paralel, efek sekunder, dan juga ada kesalahan operasional. Di sini jadi dari pengalaman yang pelayanan itu disebutkan adanya kewajiban untuk mengevaluasi kondisi mesin pada saat maintenance. Selanjutnya, ya, ini untuk contoh kejadian pada penerbangan dengan nomor 243 Aloha Airlines di tahun 1988. Pesawat dengan jam terbang 35.496 dan memiliki siklus terbang sebanyak 89.680 siklus. Nanti di materi lainnya akan saya jelaskan mengenai kenapa ada perbedaan antara jam terbang dengan siklus terbang. Jadi, kejadian dari penerbangan Aloha ini, penerbangan dengan flight 243 ini adalah adanya ledakan dekompresi di ketinggian 24.000 feet dengan tekanan 5,22 PSI, di mana kemudian diidentifikasi terjadi kegagalan program perawatan. Jadi tidak teridentifikasi adanya disbanding dan fatigue dari bodi pesawat atau dari badan pesawat. Ternyata ditemukan adanya plat tambahan untuk memperkuat sambungan badan pesawat. Sebagaimana kita ketahui, badan pesawat itu bukan dibuat dengan plat yang utuh, tapi ada sambungan-sambungan yang pada akhirnya dari sambungan-sambungan itu memiliki kekuatan untuk menahan tekanan sebesar apa, seperti itu. Ya, ini contohnya dari pesawat itu akhirnya bisa mendarat, pesawat tersebut Aloha. Di sini didapatkan pada kejadian tersebut ada 8 luka serius, 8 kondisi serius, di mana 7 dialami oleh 7 penumpang dan juga 1 orang
pramugari dan juga 1 fatalitas, di mana 1 flight attendant atau pramugari terlempar. Ayo, nanti kita diskusikan. Apakah pramugari yang menjadi korban ini terlempar keluar atau tersedot keluar karena perbedaan tekanan di 24.000 feet tadi. Jadi, akhirnya pramugari yang menjadi itu mengalami hilang sampai saat ini tidak ditemukan jenazahnya. Dia jatuh di atas lautan. Ya, oke, ini referensi yang saya pakai untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan diskusi pada kondisi perkuliahan offline ya. Jadi ini saya harap dapat menjadi materi awal untuk kuliah kita, kuliah saya mengenai pressurized cabin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kelas luring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.